Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi semiotika. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Khairunisa, mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah semiotika Al-Quran yang diampu oleh beliau Bapak Ulfi Putrasani, M.Hum, yang mana di sini saya akan membahas tentang pemikiran seorang filsuf yang sangat penting dalam ilmu semiotika, yaitu Karl Alexander Press, dan juga akan membawakan bagaimana menganalisis teorinya untuk memahami sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebuah emoji. Jadi kenapa saya mengambil emoji contohnya? Karena menurut saya emoji itu sangat melekat atau sangat cocok atau sempurna bagaimana tanda itu bekerja dalam komunikasi modern kita. Jadi melalui analisis ini kita akan memahami bahwa sementara atau semiotik itu bukan hanya teori yang abstrak, tetapi sangat aplikatif dalam kehidupan digital kita. Mungkin kalian itu pernah berpikir atau bertanya-tanya mengenai emoji senyum, itu tuh ternyata punya makna yang begitu kaya. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana makna di dalam tanda tersebut. Mari kita temukan jawabannya bersama. Pertama, kita harus mengetahui dulu siapa itu Karl Alexander Press. Jadi Karl Alexander Press itu adalah seorang filsuf dan juga logikawan dari Amerika yang hidup sekitar 1939 sampai 1914-an. Beliau itu bapak dari dua hal yang sangat penting dalam kajian ilmu tanda. Ya, meskipun beliau itu mungkin tidak seterkenal dengan tokoh-tokoh lain, namun pemikiran Press itu sangat fundamental. Press itu juga mengembangkan teorinya bahwa seluruh hidup kita itu adalah sebuah proses membaca dan juga menginterpretasikan tanda, yaitu contohnya mulai dari rambu lalu lintas, bahasa tubuh, dan juga ayat-ayat Al-Quran. Tak lupa yang akan dibahas yaitu emoji dalam chat kita. Di sini yang membuat Press unik dan relevan untuk dikaji yaitu sebuah pendekatannya yang diambil karena sangat praktis. Beliau itu tidak hanya bicara tentang teori yang abstrak, tapi beliau itu menjelaskan bagaimana sih tanda itu bekerja dalam kehidupan nyata. Makanya teori itu sangat cocok untuk menganalisis fenomena komunikasi digital seperti emoji yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini yang membuat Press unik dan relevan untuk dikaji yaitu dari sebuah pendekatannya yang sangat praktis. Dan beliau itu juga tidak bicara teori yang abstrak, tetapi memberikan bagaimana sih tanda itu bekerja dalam kehidupan nyata. Makanya jadi teorinya itu sangat cocok untuk menganalisis fenomena komunikasi digital yang seperti emoji yang digunakan setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari teori Press. Ya, beliau itu mengembangkan apa yang disebut dengan model triadik tanda yang berbeda dengan tokoh-tokoh semiotika lainnya. Jadi Press itu menyatakan bahwa setiap tanda itu memiliki 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan dan itu pun selalu bekerja sama. Yang pertama, elemen presentment merupakan bentuk material atau fisik dari tanda itu sendiri. Apa yang bisa kita tangkap dengan indera kita, misalnya emoji senyum itu bentuk wajah dengan mata melengkung disebut representamen. Yang kedua yaitu objek atau sesuatu yang dirujuk atau diwakilkan oleh tanda itu sendiri. Objek itu tidak bisa berupa peristiwa atau bahkan tanda lain. Jadi objek dari emoji senyum itu adalah perasaan senang dan keramahan, suasana yang positif intinya gitu. Elemen yang ketiga yaitu interpretan. Jadi bukan interpreter ya, namun ini itu adalah hasil interpretan itu sendiri, bukan orang yang menafsirkan.
atau juga yang disebut dengan efek makna yang muncul dalam pikiran kita. Ketika Anda melihat emoji tadi senyum dalam sebuah pesan, mungkin Anda itu bisa merasakan bahwa pesan tersebut disampaikan dengan nada yang ramah dan hangat. Jadi itulah yang disebut interpretan. Analisis ketiga elemen tersebut itu berputar dan saling berhubung membentuk sistem dinamis. Ya, menarik dari model press ini adalah sifatnya yang sangat rasional dan juga dinamis. Ketiga elemen ini tidak bisa berdiri sendiri dan itu tuh saling bekerja sama dalam proses yang disebut dengan simiosis, yaitu proses berkelanjutan dari produksi dan juga interpretasi makna. Bahkan sebuah interpret itu bisa menjadi representamen baru yang memicu sebuah proses semiosis berikutnya dan juga menciptakan rantai makna yang tidak terbatas yang konsepnya itu disebut oleh Press sebagai unlimited semiosis. Selain model triadik ini, Press juga mengklarifikasikan bahwa tanda itu menjadi 3 tipe berdasarkan hubungan antara representamen dan juga objeknya. Yang menarik juga karena apa? Satu tanda itu bisa memiliki 3 fungsi sekaligus ya. Yang tipe pertama yaitu sebuah ikon. Ikon adalah tanda yang memiliki hubungan, kemiripan ataupun kesamaan dengan objek yang diwakilkannya. Jadi hubungan ini itu bersifat analogis. Tanda menyerupai dengan objeknya. Jadi emoji wajah tersenyum ya contohnya. Itu ikon karena bentuknya itu mirip dengan wajah manusia yang tersenyum. Mata melengkung, yang menjulur mata menyipit saat senyum. Kita itu bisa langsung memahami tanpa perlu belajar dulu. Jadi ya tipe kedua yaitu indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan kausal atau eksistensial dengan objeknya dan ada koneksi fisik, temporal ataupun dari sebab akibat yang nyata dari tanda itu dan objek. Contohnya dari indeks ini adalah emoji dengan air mata. Itu indeks karena menunjukkan situasi yang sangat lucu. Jika di logika gini, kita itu tertawa sangat keras sampai keluar air mata, maka kita gunakan emoji ini untuk mengidentifikasikan level humor yang sangat tinggi. Tipe yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang hubungannya itu dengan objek bersifat arbiter atau konvensional, bergantung sepenuhnya pada kesempatan sosial dan budaya. Tidak ada kemiripan alami. Nah, contohnya yaitu emoji api yang mana selang internet itu berarti keren, amazing, trending. Nah, ini adalah makna simbiotik yang harus dipelajari dan disepakati oleh komunikas. Generasi Z itu langsung paham ya kalau gambar api itu menunjukkan apa ya, makna berani. Tapi kalau generasi yang lebih tua itu mungkin akan bingung, api itu kenapa kok bisa diartikan dengan begitu. Langsung saja aspek ikon karena bentuknya itu menyerupai sesuatu, sedangkan aspek indeks karena menunjukkan pada kondisi ataupun situasi tersebut, dan juga aspek simbol yang mana karena makna itu konsekuensinya itu harus dipelajari. Itulah yang membuat emoji sangat powerful dalam komunikasi digital. Selain sebagai ahli semiotik, Press itu juga pendiri dari filsafat pragmatisme. Arti dari itu adalah makna sebuah konsep terletak pada konsekuensinya praktis dan dapat diamati dari konsep tersebut. Dengan kata lain, kita itu memahami makna bukan dari definisi abstrak tapi dari efek nyata dalam kehidupan kita. Eksperimen sederhana tanpa tanda emoji ketika kita tuh bilang oke di chat gitu ya, itu akan terdengar sangat dingin, dan terima kasih itu akan terdengar sangat formal dan berjarak. Ketika kita memakai emoji ada kata oke lalu ada emoji tersenyum akan terdengar sangat ramah. Ketika kita bilang terima kasih ada gambar hati itu akan terdengar tulus dan penuh appreciation.
Perbedaan kecil tersebut itu memiliki konsekuensi praktis yang besar dalam berkomunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu, dapat mencegah misinterpretasi, yaitu menggunakan emoji yang memberikan konteks emosial yang sulit disampaikan lewat teks. Dan juga yang kedua, efisiensi komunikasi. Satu emoji itu bisa menggantikan kalimat panjang. Contohnya emoji sip gitu ya. Itu dengan makna saya setuju, saya sudah memahami gitu. Yang ketiga itu membangun kedekatan. Jadi penggunaan emoji ini membuat percakapan akan lebih hangat dan personal. Menurut Pres, makna sejati emoji itu terletak pada bagaimana kita itu mengubah cara berkomunikasi, mempengaruhi interaksi sosial kita dan membentuk pengalaman digital kita sehari-hari. Emoji bukan sekedar memberi kelucuan, yaitu adalah sebuah tanda yang memiliki power untuk mentransformasikan komunikasi manusia di era digital saat ini. Kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Mari kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu Carles Press ini mengajarkan kita bahwa setiap tanda itu terdiri dari 3 elemen yang tidak terpisahkan. Yang pertama itu bentuk tanda representationnya dan juga objeknya dari yang dirujuk dan juga interpretation efek dari makna tersebut. Ketiganya itu bekerja dalam proses dinamis yang disebut dengan semiosis. Emoji memiliki 3 fungsi sekaligus itu, dari ikon yang menyerupai objek ekspresi tersebut, indeksnya yang menunjukkan kondisi atau situasi tersebut, dan juga simbol itu makna berdasarkan konvensional sosial sesuai dengan pragmatisme Press, maka sejatinya itu terletak pada konsekuensi bagaimana emoji itu mengubah cara kita berkomunikasi dan juga mencegah misinterpretasi praktis yang membangun kedekatan dan membentuk identitas digital kita. Pemikiran Press ini mengajarkan kita bahwa dunia adalah sistem tanda yang kompleks yang harus kita baca dan interpretasikan setiap harinya. Dan di era digital ini, emoji adalah bukti hidup bahwa teori semiotika yang dikembangkan lebih dari seabad yang lalu masih sangat relevan untuk memahami fenomena komunikasi kontemporer. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, saya menemukan kesamaan sama seperti kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks bahasa dan makna yang berkembang. Begitu juga kita menafsirkan emoji dengan memperhatikan konteks penggunaan dan evaluasi maknanya. Semiotika Press ini memberikan kita framework untuk memahami bagaimana sih makna diproduksi dan ditransformasikan baik dari teks suci maupun dalam kondisi sosial digital sehari-hari. Demikian presentasi saya tentang pemikiran Karl Alexander Press dan analisis emojinya. Saya harap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep kunci dalam semiotika Prince dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih kepada Bapak Ulfi Putrasani, M.Hum, sebagai dosen pengampu mata kuliah Semiotika Al-Quran yang telah membimbing kami dan memahami ilmu tanda ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.